Selamat pagi Bu, hari ini saya akan menjelaskan film Annelida dan film Moluska. Berikut videonya. Pertama adalah film Annelida. Film Annelida memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuhnya silindris atau bulat memanjang. Yang kedua, triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh. Yang ketiga, memiliki rongga tubuh sejati atau yang dinamakan dengan selo mata. Ciri selanjutnya, film ini bersifat hermafrodit atau dapat menghasilkan 2 macam gamet. Selanjutnya, film ini berproduksi secara seksual dan aseksual. Meskipun cacing dari film Annelida ini tergolong hermafrodit, namun cacing ini membutuhkan pasangan untuk melakukan reproduksi secara seksual. Hal ini dapat disebabkan karena waktu pematangan kedua jenis gamet yang tidak bersamaan dalam satu individu. Ciri selanjutnya, cacing Annelida hidup di air laut, air tawar, dan daratan. Apabila kita amati struktur tubuhnya, cacing ini telah memiliki mulut, faring, pembuluh darah segmental, esofagus, saraf ganglion, tembolok, usus, metanefridium yaitu alat ekskresi, klitelum yang berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus tempat menyimpan telur-telur yang telah dibuahi hingga menetas, dan anus sebagai saluran akhir pencernaan. Apabila dibedah secara melintang, cacing ini telah memiliki pembuluh darah dorsal, segmentasi atau batas segmen, metanefridium, nefrostom atau saluran akhir ekskresi, selom atau rongga tubuh sejati, saluran pencernaan, pembuluh darah ventral, saraf ganglion, parapodia atau seta, otot longitudinal atau otot memanjang, dan otot sirkular atau otot melingkar, serta kultikula yang berfungsi melindungi permukaan tubuh. Film Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas Polyseta, kelas Oligoseta, dan kelas Hirodine. Kelas Polyseta memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bergelang-gelang, memiliki banyak seta atau banyak rambut, tidak memiliki alat isap, hidup bebas di air maupun tanah. Contoh, Eunike viridis atau cacing gobo, Lycidis atau cacing palolo, dan Nireis virensi. Kelas Oligoseta memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bergelang-gelang, memiliki sedikit seta atau rambut, tidak memiliki alat isap, hidup bebas dan parasit. Contohnya Lumbricus terrestris atau cacing tanah Eropa, Tubifex dan Paratima atau cacing tanah Asia. Kelas Hydrodine memiliki ciri-ciri bentuk tubuh seperti daun, tidak memiliki seta atau rambut, memiliki alat isap dengan 2 alat isap, yaitu ujung depan dan ujung belakang, hidup bebas dan parasit. Contohnya Hirudomedicinalis atau lintah, Heamodipsa atau pacet. Dalam kehidupan manusia, Annelida memiliki perannya adalah cacing tanah berperan dalam menggemburkan tanah. Pergerakan cacing ini akan membentuk pori-pori tanah sehingga membantu meningkatkan aerasi tanah. Selain itu, cacing tanah berperan dalam pembentukan rumus. Cacing tanah merupakan hewan gentripol yang artinya pemakan nitrikus, yaitu hancuran atau serpihan bahan organik seperti serpihan daun, serpihan akar, maupun serpihan batang. Melalui sistem pencernaannya tersebut, zat-zat sisa yang telah dimakan tersebut dikeluarkan melalui anus. Lintah dapat dimanfaatkan dalam terapi kesehatan. Saat lintah menghisap darah, lintah tersebut akan mengeluarkan zat anti pembekuan darah, sehingga darah akan terus mengalir. Proses ini akan memacu jantung untuk memompa darah segar ke seluruh tubuh. Peran Annelida selanjutnya yaitu cacing palolo dan cacing wawo. Memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, dapat digunakan sebagai bahan makanan. Cacing ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat pinggir pantai. Selanjutnya film Moluska.
Moluska adalah filum yang beranggotakan hewan-hewan bertubuh lunak. Sebagian besar hewan bertubuh lunak ini dilapisi cangkang yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Cangkangnya ini terbuat dari kalsium karbonat. Hewan-hewan pada filum ini hidup di air laut, air tawar, dan daratan. Moluska diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas Amphineura, Scopopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan kelas Palacipoda atau Lamellibrachiata dan Bivalvia. Kelas Amphineura memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuhnya bulat dan pipih. Yang kedua, cangkangnya terdiri atas 8 lempek yang tersusun seperti genteng. Di bawah cangkangnya terdapat mantel. Selanjutnya, hewan ini mempunyai kaki memanjang di bagian perut. Ciri selanjutnya, bernafas dengan insang yang terdapat di permukaan bilateral tubuhnya. Hewan ini hidupnya di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contoh dari kelas Amphineura adalah chiton dan Cryptochiton. Dapat kita lihat bahwa struktur tubuh Amphineura memiliki plat atau lempeng cangkang seperti genteng, memiliki mulut, memiliki kaki, dan memiliki anus. Kelas Scopopoda memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya. Yang kedua, hewan ini memiliki mantel di bawah cangkang. Ciri yang ketiga, terdapat beberapa tentakel di dekat mulut yang berfungsi sebagai alat peraba dan penangkap makanan. Hewan ini hidup di pantai berlumpur. Contohnya adalah Dentalium vulgar. Apabila kita amati struktur tubuhnya, terlihat bahwa Scopopoda memiliki tentakel, mulut radula, ganglion, visceral, anus, perut, gonad, darah arus keluar, kelenjar pencernaan, nephridium, rongga mantel, ganglion pedal, darah tempat arus masuk, dan kaki. Selanjutnya adalah kelas Gastropoda. Kelas Gastropoda ini memiliki ciri-ciri bergerak dengan otot perut. Saat bergerak, otot perut bagian depan akan mengeluarkan lendir. Ciri kedua, memiliki sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Ciri selanjutnya, terdapat mata pada ujung tentakel panjang yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Ciri selanjutnya, cangkang ini berbentuk kerucut, terpilin atau spiral yang mana bentuk tubuhnya sesuai bentuk cangkangnya. Contohnya, Asitina fulica dan Vivara savanica. Gastropoda ada pula yang tidak memiliki cangkang. Gastropoda seperti ini sering disebut sebagai siput telanjang. Contohnya Direkeras seticalatum dan Milax gegetas. Secara detail, gastropoda memiliki struktur tubuh yang terdiri dari mulut, tentakel, mata, insang, anus, gonad, kelenjar pencernaan, lambung, ginjal, hati, kaki saraf ganglion, tambolok, dan saraf pusat. Kelas Cephalopoda memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki kaki yang terletak di kepala. Cangkang tereduksi menjadi cangkang dalam. Ciri selanjutnya, mulut dikelilingi oleh tentakel-tentakel. Tentakel ini berfungsi sebagai alat peraba, alat penangkap mangsa, alat pembilah diri, atau alat gerak. Ciri berikutnya, hewan ini memiliki kromatofor sehingga dapat mengalami perubahan warna.
Ciri selanjutnya, hewan ini memiliki kantung tinta yang mengandung tinta untuk melindungi diri. Contoh, loligo, peali, atau cumi, oktopus, atau gurita. Sekian dan terima kasih.